Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 39, Semua Orang Khawatir Padamu. Dad, apa Lily masih sakit? Tanya Lukas ketika Rion kembali masuk ke dalam rumah dan berjalan melewati ruang tengah. Rion dapat melihat Lukas duduk di sofa sendirian. Ia merasa kasihan dengan Lukas yang terus mengkhawatirkan Lily sampai segitunya. Tak ada senyum yang terlihat dari wajah Lukas, hanya air muka sendu yang menyayat hati setiap kali melihatnya. Rion menghampiri Lukas, mengelus kepala sang anak. Lily masih panas badannya? Tanya Lukas lagi, apa Lily akan baik-baik saja? Sambungnya, Lily masih panas, tapi sudah lebih baik. Dia sedang tidur. Kau tidak perlu khawatir, sebentar lagi Bianca akan datang bersama Arthur dan Arabella, kata Rion. Tepat ketika Rion mengatakan hal itu, seseorang tak diduga datang ke rumah. Masuk ke rumah dengan wajah panik. Bagaimana keadaan Lily? Dante meneleponku kalau Lily pingsan, ujar pria parubaya dengan tubuh tinggi, Robert Larosa. Lily sedang istirahat. Dia demam karena kurang istirahat, jawab Rion. Mendengar hal itu, Robert sedikit bernapas lega. Ia berpikir hal buruk terjadi pada anak perempuannya itu saat mendengar kalau Lily pingsan. Tapi terlebih dari itu, Robert datang atas permintaan Dante, yang mengatakan kalau Lukas butuh orang yang dapat menghibur bocah itu. Lukas, panggil Robert. Grandpa, Lily sakit, kata Lukas yang kembali menangis begitu ia melihat Robert. Oh, jagoan kecil yang malang. Robert berjalan ke arah Lukas dan langsung menggendong bocah itu. Menepuk-nepuk punggung Lukas dan menenangkannya. Lukas sepertinya masih syok karena Lily pingsan tadi tepat di depan Lukas. Beritahu Rion, tak tega melihat Lukas yang terus seperti ini, takut kalau bocah itu juga jatuh sakit. Kau urus saja Lily, biar Lukas aku yang jaga. Kata Robert, tahu kalau Rion tidak bisa menjaga dua orang sekaligus sekarang. Rion mengangguk, kemudian berjalan ke kamarnya untuk mengurus sang gadis. Ia bisa sedikit lega karena Robert adalah orang yang memang paling cocok untuk menjaga dan menghibur Lukas saat ini. Ia akan berterima kasih pada Dante karena tahu harus melakukan apa di saat Rion sendiri tidak bisa berpikir dengan benar. Rion menjaga Lily dalam diam, mengelap lengan, kaki, leher dan wajah gadis itu dengan kain, menghilangkan keringat yang terus keluar karena demam sang gadis. Ia juga terus mengukur tinggi suhu tubuh gadis itu untuk tahu apakah Lily sudah membaik atau belum. Ia juga sesekali membangunkan Lily agar gadis itu dapat minum. Tak ingin sampai Lily dehidrasi sesuai ucapan Dr. Cliff. 1 jam dari itu, pintu kamar terbuka dan memperlihatkan sosok wanita berambut pirang yang telah memasang ekspresi khawatir. Bagaimana keadaannya? Tanya Bianca yang telah datang. Demamnya masih tinggi. Dia sedang tidur, jawab Rion. Bianca berjalan mendekat untuk melihat keadaan Lily.
terkejut ketika melihat seberapa pucat dan kacaunya gadis itu. Seperti halnya Lukas, ini pertama kalinya Bianca melihat Lily dalam keadaan lemah seperti sekarang. "Bagaimana dengan Lukas?" tanya Rion. Dia ditemani oleh yang lain, tapi masih terlihat murung. Aku dengar dia melihat Lily pingsan. Dia sepertinya khawatir, terlebih dia tidak boleh masuk untuk menjaga Lily. Jawab Bianca, "Tapi jangan khawatir, dia sedang makan bersama ayah Lily dan si kembar. Kau bisa fokus menjaga Lily, biar kami yang menjaga Lukas," sambungnya. "Terima kasih," kata Rion, kemudian melanjutkan dengan nada penuh sesal. "Lily sepertinya seperti ini karena banyak yang ia kerjakan dan juga pikirkan. Sejak Daniel meminta mencari informasi dan ternyata membawa ke kasus yang sangat besar. Terlebih saat di rumah sakit dia kurang istirahat dan makan. Kuperhatikan juga akhir-akhir ini Lily tidur lewat dari tengah malam karena mengurusi pekerjaannya di perusahaan utama. Seharusnya aku tidak membiarkannya bekerja terlalu sering dan berat seperti ini. Setidaknya aku sadar kalau pagi tadi memang ada yang tidak beres dengan Lily saat ia batuk. Jangan salahkan dirimu, tidak ada yang tahu kalau hal seperti ini akan terjadi. Kau harus fokus mengurus Lily sekarang." Bianca menepuk pundak Rion, berusaha menguatkan sang adik. Karena melihat gadis kesayangan pria itu terbaring tak berdaya di tempat tidur. Setelah itu, Rion kembali mengurus dan menjaga Lily, terus menatap sang gadis dan berharap agar Lily segera sembuh. Rasanya melihat gadis itu tidak juga membuka mata membuat Rion memikirkan banyak hal buruk. Seolah-olah ketakutan akan kehilangan gadis itu menyelimutinya sepanjang hari. Ia tahu kalau dirinya berlebihan berpikir seperti itu, tapi ia tidak ingin meremehkan demam. Beberapa kematian di dunia terjadi karena demam yang terlalu tinggi, dan hal itu yang membuat Rion takut. Malam sudah turun, waktu menunjukkan pukul 10 malam. Rion mendapati keadaan di luar sudah sunyi. Robert pamit pulang untuk menutup restorannya, dan akan kembali esok pagi setelah ia menidurkan Lukas di kamar. Bianca tetap stay bersama si kembar, begitu juga dengan Dante. Rion. Mata pria yang empunya nama tersebut melebar ketika ia masuk ke kamarnya. Setelah mengambil baskom kecil dan handuk kecil untuk mengelap tubuh Lily, mendapati sang kekasih telah duduk di ranjang. "Love, kau sudah sadar? Bagaimana keadaanmu? Apa masih sakit? Masih panas? Bagaimana dengan kepalamu? Beritahu aku jika masih ada yang sakit." Tanya Rion berhamburan ketika ia segera duduk di pinggir tempat tidur samping sang gadis. "Masih sakit, tapi lebih baik daripada sebelumnya," jawab Lily jujur. Rion segera memeriksa gadis itu, menyentuh dahi dan leher sang gadis untuk memeriksa suhu tubuh Lily. Ia menghela napas lega karena demam gadis itu sudah turun, walau tubuh Lily masih panas. Tapi tidak sepanas seperti sebelumnya. "Aku lapar," kata Lily. Seharian sudah ia tidak makan apapun, terlebih seluruh tenaganya terkuras karena demam tingginya. "Akan kubawakan setelah aku mengelap dan mengganti pakaianmu dulu. Kau pasti tidak nyaman," kata Rion. Lily menatap Rion seraya mengerutkan dahi. Senyum pria itu terulas untuk pertama kalinya di hari ini. Senang karena melihat ekspresi gadis itu yang artinya Lily sudah benar-benar baikan.
Apa yang kau pikirkan? Aku sudah melihat dirimu hanya dengan pakaian beberapa kali. Kenapa kau bersikap defensif seperti itu? Lagi pula aku tidak akan melakukan apapun pada orang sakit. Katanya. Lily menyerah, tahu kalau apa yang Rion katakan benar adanya. Ia membiarkan Rion mengurus dirinya kali ini. Mengingat Lily tidak lagi punya tenaga untuk bergerak, sedangkan tubuhnya terasa begitu lengket karena keringat. Rion melepaskan pakaian sang gadis yang telah ia ganti beberapa kali hari ini karena keringat akibat demam. Perlahan ia mengelap setiap inci tubuh Lily dengan kain yang telah direndam air dingin. Dengan sabar dan telaten Rion mengelap tubuh Lily, membersihkan sisa keringat akibat demam. Setelah itu Rion membantu Lily berpakaian, mengenakan piyama dan juga kardigan rajut yang tebal agar gadis itu tetap hangat. Aku akan bawakan makanan. Pastikan kau menghabiskan minumannya dulu, kau butuh itu, kata Rion setelah ia memberikan minuman isotonik kepada Lily. Lily melakukan apa yang Rion suruh, ia minum sampai habis yang ternyata menyadarkan Lily kalau dirinya benar-benar haus. Ia menunggu Rion kembali seraya kembali membaringkan tubuhnya. Kepala gadis itu masih berdenyut sakit setiap kali bergerak, membuatnya mual. Tak lama Rion kembali masuk ke ruangan, kali ini bersama dengan Bianca dan Dante. Dua orang itu juga terlihat sama khawatirnya dengan Rion, bertanya bagaimana keadaan Lily sekarang. Pokoknya tidak boleh menyentuh komputer selama seminggu ke depan. Akan kukunci ruang kerjamu dan juga kamarmu agar kau tidak melakukan apapun dengan komputermu. Kali ini kau harus benar-benar istirahat. Perintah Rion. Setuju, sahut Bianca. Tapi, Lily hendak protes tapi diputus oleh Dante. Lily, kau tidak tahu seberapa takut dan khawatirnya semua orang termasuk Lukas. Saat tahu kau pingsan dan demam tinggi seperti itu. Kali ini kau harus dengarkan Rion, kau butuh istirahat total. Jika kau khawatir dengan pekerjaan di perusahaan, tenang saja. Lorenzo tidak akan bangkrut hanya karena kau istirahat untuk 2 mingguan, kata Dante. Terdengar sangat tidak bisa dibantah. Kau harus istirahat, dengarkan kata Dante. Semua orang khawatir padamu. Kau terlalu memaksakan dirimu akhir-akhir ini. Kau tidak perlu membuktikan apapun. Bukankah sudah kukatakan tugasmu di sini hanyalah menikmati hari-harimu dan berbahagia bersama yang lain? Ucap Rion, menggenggam tangan Lily erat. Lily melihat 3 orang yang menatapnya dengan raut serupa, khawatir. Maaf, sepertinya aku melewati batasku kali ini. Maaf membuat kalian semua khawatir. Katanya, tidak perlu minta maaf, kau harus lebih banyak bersantai setelah ini, mengerti? Kata Bianca dengan senyum indahnya. Lily mengangguk. Mungkin yang mereka katakan benar kalau Lily terlalu memaksakan diri akhir-akhir ini. Hingga lupa untuk memikirkan diri sendiri dan istirahat. Sepertinya Lily akan meminta liburan yang diinginkannya bersama yang lain nanti setelah ia pulih sepenuhnya. Mungkin bukan hanya dirinya yang butuh liburan ini, tapi semua orang yang ada di sini. Benar, liburan sepertinya jawaban terbaik. Daniel yang datang ke kediaman Rion untuk memberikan hadiah dari Mr. Bruno sebagai ucapan terima kasih atas kasus sang wali kota tempo hari, tidak menyangka akan mendapati Rion bertengkar dengan kekasihnya, Lily.
Tapi ini sudah 5 hari, kenapa masih melarangku menyentuh komputer? Kau bahkan melarangku makan es krim juga. Sejak kapan kau jadi pelit seperti ini? Protes Lily ketika ia masih dilarang untuk bermain dengan benda elektronik kesayangannya itu. Love, kau bahkan belum sembuh sepenuhnya dari demammu kemarin. Bukankah kau sudah janji untuk tidak menyentuh komputermu apalagi bekerja setidaknya selama 1 minggu? Kau ingin sakit lagi seperti kemarin karena terlalu lelah. Kata Rion mengingatkan, tapi aku ingin main dengan komputerku. Aku janji tidak akan melakukan pekerjaan apapun. Kata Lily, tidak ingin kalah argumen. No, kau bilang seperti itu, tapi akhirnya kau juga melakukan pekerjaanmu sampai lupa waktu. Tidak ada main komputer sampai 1 minggu sesuai janji, kau harus istirahat. Rion berkata tanpa menurunkan larangannya. Ayolah, sekali saja, Rion. Aku hanya ingin main game. Pinta Lily lagi, benar-benar seperti anak kecil yang dilarang main oleh orang tuanya. Tidak, Love, kau harus istirahat. Kau tega melihatku dan Lukas ketakutan seperti kemarin. Karena kau tiba-tiba pingsan dan demam tinggi hampir 2 hari seperti itu. Kata Rion dengan nada lebih lembut. Lily terdiam, tentu ia tidak ingin membuat orang sekitarnya khawatir seperti terakhir kali. Memang itu salahnya karena tidak menjaga diri dengan benar kemarin, memaksakan diri untuk bekerja. Begini saja, kau boleh makan es krim lagi sekarang sesukamu, tapi tidak dulu untuk komputer, deal? Tawar Rion, mencoba mencari jalan tengah tanpa membuat sang kekasih kesal. Oke. Kata Lily akhirnya, lusa, aku sudah boleh main komputer lagi, ya? Konfirmasinya, ya, kau boleh, tapi ingat, tidak boleh berlebihan seperti kemarin. Kau juga tidak boleh tidur lewat dari tengah malam. Perintah Rion, oke. Setuju Lily, daripada ia tidak boleh menyentuh komputer sama sekali. Rasanya hidupnya ada yang kurang jika ia tidak menyentuh komputernya walau sehari saja. Good girl, aku sudah belikan es krim kesukaanmu, kau boleh ambil di kulkas. Rion tersenyum puas, senang karena lagi-lagi ia berhasil memenangkan argumen dengan sang gadis. Daniel hanya duduk di sofa dan memerhatikan 2 orang tersebut sejak tadi. Tidak menyangka kalau ia akan melihat sisi lain dari Rion yang tidak pernah ia lihat selama ini. Seolah kemana perginya pria dingin dan anti terhadap perempuan selama ini. Daniel selalu mendapati Rion penuh dengan senyum dan begitu lembut. Setiap kali berurusan dengan kekasihnya, Liliana Larosa, kau akan terbiasa jika sering melihat mereka setiap hari. Kata Dante, mengerti kebingungan di wajah Daniel. Rasanya aneh melihat Rion seperti itu. Tidak pernah terpikir olehku kalau Rion akan luluh kepada seorang perempuan. Ucap Daniel, aku juga awalnya tidak percaya, tapi mungkin ketika bertemu dengan orang yang tepat. Bahkan pria yang dingin seperti Rion pun akan mencair dengan sendirinya. Kau sendiri, bukankah kau memiliki istri, tapi sepertinya kau tidak banyak berubah. Apa karena perjodohan? Tanya Dante. Sejak kasus wali kota itu, mereka berdua jadi semakin terbuka dan banyak mengobrol. Aku tidak tahu bagaimana harus bersikap kepadanya. Selain karena perjodohan, dia juga aneh. Kata Daniel, seketika air mukanya bingung.
Aneh, Dante baru mendengar hal ini sekarang. Tadinya ada rumor dalam keluarganya kalau dia gila, suka bersikap tidak jelas, bicara sendiri, teriak-teriak sendiri. Bahkan bersikap seperti orang lain dalam beberapa waktu. Setelah menikahinya dan tinggal bersama, itu semua benar. Aku bahkan beberapa kali mendapatinya seperti mengobrol dengan seseorang, padahal dia sendirian. Kurasa dia punya penyakit mental atau sejenisnya, seperti skizofrenia. Cerita Daniel, bukankah istrimu orang yang Lily katakan waktu itu, yang memiliki kemampuan psikometri? Lily bahkan terkejut kalau temannya itu adalah istrimu sendiri. Bisa jadi itu ada hubungannya dengan sikapnya yang menurutmu aneh. Kata Dante, mencoba untuk tidak menilai seseorang yang belum ia ketahui dengan pasti. Daniel terdiam. Jujur ia sendiri tidak pernah tahu kalau istrinya punya kemampuan luar biasa seperti itu. Walau sulit untuk tidak terima akal sehat, tapi istrinya benar-benar dapat menunjukkan apa yang Daniel inginkan saat itu, yaitu markas utama sang wali kota. Apa kau pernah mengobrol dengan istrimu? Rion berjalan ke dalam ruangan bersama Lily dengan mangkuk es krim di tangan sang gadis. Bersambung.